Setelah mempelajari sesi-sesi sebelumnya, maka di sesi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menutup presentasi yang benar. Proper closing for presentation. Percaya atau tidak, setelah saya menghadiri berbagai macam presentasi, pada umumnya presenter tidak dapat menutup presentasi mereka dengan benar. Maka dari itu, saya menyiapkan satu sesi ini untuk membahas bagaimana cara menutup presentasi dengan benar. Mari kita mulai. Yang pertama adalah buat rangkuman dari apa yang dibicarakan. Jadi, setelah kalian melakukan presentasi selama 10 menit atau bahkan lebih, buatlah rangkuman dari apa yang sudah kalian bicarakan. Ingat, saya highlight di sini, yang kalian buat adalah sebuah rangkuman. Maksudnya adalah buatlah sesingkat mungkin, hanya merangkum. Jadi bukan berarti Anda mengulangi semua presentasi Anda sekali lagi. Bukan seperti itu, tetapi Anda hanya membuat rangkuman dari apa yang sudah Anda bicarakan. Setelah selesai membuat rangkuman, maka yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah mengulangi objektif Anda. Jadi, objektif selalu muncul pada bagian awal dan pada bagian akhir. Objektif yang muncul pada bagian awal dalam satu kalimat, kalian ucapkan lagi pada bagian akhir. Caranya seperti ini. Jadi setelah kalian membahas sebuah rangkuman, memberikan rangkuman dari apa yang sudah kalian bahas, maka dari itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ulangin bahwa tujuan dari presentasi kali ini adalah apa? Kalian sebutkan objektif dari presentasi kalian. Kemudian setelah kalian mengulangi kembali objektif, maka himbaulah hadirin untuk ikut mengulang. Ingat, pada sesi sebelumnya kita membahas tentang fungsi konsentrasi otak yang akan menghilang, tingkat konsentrasi akan menjadi 0 ketika sudah 10 menit. Nah, maka dari itu, untuk melakukan refreshing dan meningkatkan kembali kinerja otak, maka himbaulah hadirin untuk ikut mengulang. Tetapi jika memang hadirin Anda tidak kondusif atau mungkin tidak dapat melakukan kegiatan yang Anda minta, maka yang dapat Anda lakukan adalah mengundang 1 atau 2 orang audiens untuk mengulang kembali apa yang menjadi objektif Anda. Seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah berikan info tentang nama Anda sekali lagi. Jadi sama seperti objektif, nama Anda juga diperlukan untuk di awal dan di akhir presentasi. Tetapi, pada bagian akhir presentasi, Anda tidak perlu mengungkapkan kembali jabatan Anda. Tidak perlu menjelaskan kembali jabatan Anda, tidak perlu seperti itu. Jadi setelah kalian membahas soal objektif, ya, jadi Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari saya Natalia, terima kasih. Hanya seperti itu saja. Jadi hanya untuk menegaskan siapa nama kalian. Karena pada umumnya, nama kalian yang sudah kalian sebutkan pada awal presentasi, hadirin tidak akan terlalu memperhatikan nama kalian. Tetapi setelah kalian melakukan satu presentasi yang hebat, dia akan mencari tahu siapa nama presenter ini. Nah, maka dari itu kalian harus mengulang nama kalian sekali lagi pada bagian akhir. Untuk mengulang. Karena ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, audiens akan lebih mengingat nama presenter pada bagian akhir, bukan pada bagian awal. Jika memang presentasi kalian tidak ada sesi tanya jawab, maka tutuplah presentasi kalian hanya dengan kata terima kasih. Tetapi jika kalian ingin melanjutkan dengan sesi tanya jawab, maka yang harus Anda perhatikan adalah pada sesi tanya jawab jangan bertanya apakah ada pertanyaan. Nah, ini sangat umum sekali dilakukan oleh para presenter. Jadi ketika menutup presentasi, sekian presentasi dari saya, tanpa menyebutkan nama, hanya saya, ada pertanyaan. Nah, jangan melakukan hal seperti itu. Karena dengan mengungkapkan ada pertanyaan, berarti kalian membuka sebuah pertanyaan terbuka, seperti itu. Jadi kayak bentuknya open question. Jika memang kalian memiliki pengalaman dan memiliki waktu yang sangat banyak, silakan membuka open question seperti ini. Hasilnya sebetulnya ada 2 macam, yaitu
akan mengundang sangat banyak pertanyaan dari audiens, atau bahkan tidak ada pertanyaan sama sekali. Jadi sebetulnya secara psikologis, ini adalah kebiasaan yang dihadapi oleh para pembicara gitu. Bahwa hadirin ingin diarahkan oleh pembicara. Jadi audiens itu sebetulnya ingin diarahkan. Bahkan sampai sesi tanya jawab pun mereka sebetulnya ingin diarahkan. Nah, jadi akan lebih baik jika langsung membuka forum tanya jawab. Jadi ketika presentasi Anda sudah selesai, kalian menjawab dengan maka hadirin, presentasi saya sudah selesai. Terima kasih, seperti itu. Kemudian Anda akan membuka forum tanya jawab. Dan sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kalian bisa menjelaskan. Di sini saya menyediakan 3 sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau menanyakan. Nah, maka hadirin akan menyesuaikan dengan kuota pertanyaan yang Anda berikan kepada mereka. Jadi selain untuk mengundang pertanyaan, juga untuk membatasi pertanyaan agar tidak melenceng dan tidak terlalu banyak. Nah, sebetulnya forum tanya jawab ini bukan suatu bentuk keharusan. Jadi Anda sebetulnya boleh memilih apakah forum tanya jawab ini akan dibuat ataupun tidak. Ya, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, terkadang presenter itu tidak memiliki pengetahuan yang sangat amat mendalam dengan materi yang dia berikan. Ketika diberikan pertanyaan, dia tidak mampu menjawab. Nah, ini akan menjadi satu masalah besar karena kredibilitas presenter ini akan dipertanyakan. Maka dari itu, jika memang tidak yakin, lebih baik forum tanya jawab ini tidak usah dibuka, ditutup saja dengan kata terima kasih. Tetapi jika memang Anda ingin memberikan forum tanya jawab, saran yang saya berikan adalah kumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan jawab kemudian pada akhir. Jadi seperti ini, jika memang kalian membuka 3 pertanyaan, kumpulkan dulu pertanyaannya dan kemudian jawab sekaligus ketiga pertanyaan berikut. Nah, ini juga untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan melenceng yang tidak akan mau Anda jawab. Jadi dengan Anda mengumpulkan 3 pertanyaan dan Anda hanya menjawab 2 pertanyaan, itu masih valid seperti itu. Tetapi jika Anda ada seseorang bertanya 1, Anda menjawab 1, dan ketika Anda memilih untuk tidak menjawab, maka kredibilitas Anda sebagai presenter menjadi diragukan. Kenapa Anda memilih untuk tidak menjawab? Tetapi jika Anda mengumpulkan 3 pertanyaan dibuka, dan ketika Anda hanya menjawab 2, audiens hanya akan bertanya-tanya mengapa Anda tidak menjawab pertanyaan terakhir itu. Tetapi tidak akan meragukan kredibilitas Anda sebagai presenter. Sekian.